lagi di channelku Awang Chan. Kita kembali di video pick file ya. Kali ini pick a deck ya. Jadi aku pakai 2 deck ya. Temanya adalah atau judulnya apa sih keunikan kamu dibandingkan yang lain ya, dari sudut pandangnya dia. Tuh, apa yang dia pikirkan tentang kamu, kelebihan kamu jika dibandingkan dengan yang lain. Ini lebih kepada romance ya. Mungkin yang lain selain romance bisa resonate, tapi aku fokus kepada itu. Oke. Seperti biasa ya, kalian silahkan memilih berdasarkan intuisi kalian ya. Mau pilih deck yang pertama atau yang kedua, aku kasih waktu 5 detik. Habis ini aku langsung menuju ke deck 1 atau pilihan yang pertama. Gitu aja ya, silahkan memilih. Halo, kamu yang pilih deck 1 ya. Kita lihat ini pakai kartu Smith White Tarot deck yang borderless edition ya. Kita lihat apa sih kelebihan kamu atau sisi unik kamu dibandingkan dengan yang lain ya. Ini di mata lawan jenis ya, di mata crush kamu atau yang kamu suka. Sebenarnya dia memandang kamu lebih dari yang lain, atau keunikan kamu dibanding yang lain tuh apa. Kita lihat ini general reading dan fun reading ya. Jadi kalau misalkan nggak resonate ya wajar ya, karena kan general yang narik energinya kan banyak ya. Kalau mau resonate ya jelas private reading atau personal reading. Oke. Kita lihat apa sisi unik kamu di mata dia ya, dia yang kamu maksud ya. Oke, kita lihat kalau misalkan kelamaan nunggu aku shuffle, bisa di skip ya kayak biasa ya. Dia menganggap kamu orang yang tahan banting. Maksudnya tahan banting tuh aku nggak baca kartu terbalik ya. Dia menganggap kamu itu orang yang misalkan diajak berkompetisi gitu ya, diajak berkompetisi itu kamu kuat atau bisa menghadapi rival-rival kamu dengan baik gitu ya. Jadi ambisi atau semangat kamu untuk berjuang tuh tinggi ya. Dan itu menurut dia itu sisi unik kamu yang tidak dimiliki oleh yang lain gitu, atau lawan jenis yang dia pandang ya, yang dia pikir yang lainnya. Terus kemudian kamu orangnya nyambung ya, gampang nyambung diajak ngobrol, chemistry-nya dapet gitu. Saat dia ngobrol sama kamu, dia ngerasa kalian berdua tuh ada chemistry. Sedangkan saat dia ngobrol dengan yang lain ya biasa aja, nggak ada chemistry yang gimana-gimana gitu. Tapi saat dia ngobrol sama kamu, rasanya seperti waktu berjalan begitu cepat. Itu ya kelebihan atau sisi unik kamu. Lalu kartu Eight of Swords ini maksudnya adalah ya, dia menganggap kamu ya sebenarnya ini bisa bermakna positif atau negatif ya. Cuman aku nggak baca kartu terbalik. Cuman sebentar. Aku bacanya di sini positif karena ini keunikan kamu ya dibanding dengan yang lain ya. Menurut dia, kamu orangnya privat atau menjaga hal-hal yang kaitannya dengan privasi kamu, dan itu dia suka gitu. Dia nggak suka orang-orang yang atau lawan jenis yang suka mengumbar hal-hal yang kaitannya dengan hal privasi. Dan dia suka ya, karena biasanya orang yang tertutup kaitannya dengan hal privasi itu bisa
menjaga rahasia. Ini versinya dia ya, ini kan aku membacakan tentang persepsinya dia yang kamu pikirkan. Jadi itu malah justru jadi poin plus kamu ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi dia berpikir bahwa misalkan suatu saat punya hubungan atau udah punya hubungan itu kamu nggak mudah untuk membagikan momen-momen privat atau privasi ya kalian ke media sosial atau ke orang-orang ya, karena dia tahu ya kalau kamu itu menganggap bahwa itu bukan sesuatu hal yang penting gitu. Terus dia juga melihat ya sisi unik dari diri kamu atau kelebihan kamu itu dari kartu ini Six of Wands. Dia ini menganggap kamu tadi ya hampir selaras dengan yang kartu Seven of Wands ya. Jadi ambisi atau semangat ya, keinginan kamu untuk sukses itu besar dan kamu tidak mudah untuk ditaklukkan, tidak mudah untuk dikalahkan dalam hal apapun ya. Dan ini membuat dia jadi penasaran gitu ya karena dia nggak suka orang yang mudah untuk ditaklukkan ya, gampangannya nggak suka yang gampangan, sedangkan kamu orangnya sulit untuk ditaklukkan. Dan kalau menaklukkan sesuatu hal yang sulit kan pasti kalau udah bisa menaklukkan tuh rasanya seperti sebuah kemenangan yang besar gitu kan. Terus dua kartu ini ya, Queen of Pentacles sama Eight of Pentacles, masih nyambung dengan kartu-kartu yang sebelumnya. Dia melihat bahwa kamu orangnya giat sekali, benar-benar stabil ya dalam kamu tahu tujuan kamu apa gitu. Dia memandang kamu tahu tujuan kamu apa dan kamu bisa bisa sebentar, sorry tadi ada gangguan ya. Ya, jadi kamu bisa memaksimalkan potensi kamu ya untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Jadi semua planning dan semua kehidupan kamu itu sudah terplan dengan baik, dengan sempurna ya. Dan kamu juga orangnya tidak mudah mengeluh ya. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu miliki saat ini ya itu yang kamu syukuri, dan dia melihat itu dari diri kamu. Itu adalah kelebihan dibanding yang lain. Terus di sini ada kartu Five of Pentacles. Aku melihatnya di sini kamu itu rendah hati, lebih cenderung ke seperti meremehkan kemampuan dirimu ya, padahal kamu wow gitu ya di mata dia dan di mata teman-teman yang lain atau orang-orang yang di sekitar kamu, tapi kamu memandang dirimu itu masih kurang ya. Sebenarnya sih karena kamu orangnya cukup perfeksionis dan overthinking, biasanya emang seperti itu ya. Apa yang udah kamu capai itu seolah-olah aku masih belum sukses, dan itu menjadi pemacu semangat kamu. Justru ini adalah sesuatu hal yang membuat dia tertarik atau melihat keunikan ini ya dibandingkan lawan jenis yang ada di sekitarnya ya. Selain dari kamu gitu ya, kebanyakan kan lembek dan gampang nyerah, sedangkan kamu enggak gitu. Apapun rintangan dan tantangannya kamu bisa menghadapi dengan baik. Ada kartu The Moon, kamu orangnya cukup misterius juga ya. Selaras ya dengan kartu Eight of Swords tadi. Kamu tertutup soal hal privasi sehingga dia kurang bisa mengakses kamu yang sebenarnya gitu, sehingga itu sebuah tantangan bagi dia gitu. Sedangkan dia ngelihat lawan jenis yang lain tuh dengan mudahnya mengumbar
hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, sehingga tidak ada rasa penasaran lagi gitu kan. Semua udah ter semua udah tersedia gitu ya, tersaji di informasi, sehingga keinginan untuk menggali informasi, untuk mencari tahu tentang lawan jenis itu jadi berkurang ya. Ini yang dia rasakan, sedangkan di diri kamu, dia ngelihat kamu itu misterius, sehingga keinginan dia untuk menggali, ingin tahu lebih jauh itu jadi besar ya, dan itu membuat dia punya punya motivasi atau punya semangat gitu untuk aku pengen gimana sih sebenarnya orang ini gitu. Rasa penasarannya dia itu tinggi ke kamu gitu ya. Jadi jangan menganggap hal ini sebagai uh, hal yang negatif ya. Mungkin kamu berpikirnya, wah itu kan um, apa karakter negatifku, padahal dia ngelihatnya itu sesuatu hal yang positif malahan gitu ya. Terus di kartu Knight of Pentacles, dia menganggap bahwa keunikan kamu adalah ketekunan dan kesabaran ya. Yang lain yang aku sebutkan tadi, yang lain tuh mudah lembek dan mudah menyerah, sedangkan kamu semakin besar tantangannya maka semakin kamu bersemangat. Itu dia tahu ya, karena dia mengamati ya keseharian kamu, entah itu dari mana aja kan bisa. Aku rasa kemungkinan besar dia masih dalam satu circle, sehingga ada ruang atau ada kesempatan dia untuk mengamati ya. Entah juga dari orang-orang terdekat kamu dan lain sebagainya. Intinya dia punya media atau punya kesempatan untuk melihat langsung atau mengamati kamu langsung. Mungkin ini tidak bisa resonate bagi yang hubungan jarak jauh yang belum pernah ketemu ya. Ya mungkin bisa resonate, tapi akan jauh lebih resonate bagi yang udah ketemu dan apalagi satu circle. Oke. Terus kemudian ada kartu The Sun. Ya, dia ngelihat di satu sisi kamu orangnya juga polos ya. Maksudnya polos tuh optimis ya, lebih ke optimis. Jadi apa yang akan terjadi besok, kamu ya meskipun kamu overthinking, tapi di sisi lain kamu juga optimis ya. Ada kan memang orang yang seperti itu ya, jadi merasa bahwa usaha kamu masih kurang ya, punya self disiplin yang tinggi gitu, tapi kamu tetap punya optimisme, sehingga ini menarik di mata orang yang kamu tanyakan ini gitu. Terus kemudian kartu selanjutnya Seven of Cups ya. Dia sering menghayalkan kamu, dia sering membayangkan gimana kalau kalian bisa deket ya. Aku ngelihat di sini ya. Karena memang apa yang ada di dalam diri kamu itu sebenarnya di alam bawah sadarnya dia ya, itu apa yang dia inginkan selama ini gitu. Jadi apa yang dia inginkan tuh ada dalam diri kamu, sehingga bisa dibilang dia itu mengagumimu gitu ya. Kartu The Hierophant ini juga sama ya, bahkan dia nganggep kamu itu tidak hanya sebagai crush-nya atau orang yang dia sukai, tetapi menganggap kamu sudah seperti mentor atau orang yang patut untuk dijadikan teladan, orang yang patut untuk dijadikan contoh gitu ya untuk kehidupan, sehingga dia pun bisa tertular semangatmu meskipun kamu diem aja dan kamu jadi dirimu sendiri. Kartu Strange ini juga sama ya, King of Wands. Dia ngelihat bahwa ketekunan kamu, kekuatan kamu, hardiness ya, kekuatan kamu dalam menghadapi rintangan dan tantangan yang begitu kuat, yang begitu tangguh ya, tabah juga, itu dia kagum gitu loh, dan itu tidak didapatkan atau dia tidak melihat itu di sembarangan orang, terutama di lawan jenis. Terus dia juga ngelihat ya keunikan kamu itu orangnya memandang jauh ke depan, melihat bahwa di luar sana ada
ada kesempatan, ada potensi, ada apa ya, sesuatu hal yang perlu digali lagi atau sesuatu hal yang perlu dieksplor lagi gitu. Dan dia tahu bahwa kamu itu orang yang benar-benar mempercayai hal-hal yang kaitannya dengan hukum semesta ya. Misalkan apa yang dipikirkan, apa yang diusahakan itulah yang didapatkan. Jadi benar-benar kalau aku bisa menyimpulkan ya, dia menganggap kamu itu inspirasinya dia, dan itu tidak dia dapatkan dari sembarangan orang ya. Ya dia mungkin bisa tertarik dengan yang lain ya, lawan jenis yang lain, tapi ya tertariknya itu cuman hanya sekedar mungkin hanya sekedar misalkan mereka menarik secara fisik atau secara ya potongan-potongan aja gitu. Sedangkan dia melihat dalam diri kamu tuh lengkap ya. Dia melihat kamu memancarkan memancarkan aura positif ya, sehingga membuat dia jadi bersemangat dalam menjalani hidup ya. Page of Pentacles, dia tahu ketekunan dan kesabaran kamu, ketabahan kamu ya. Aku ulang-ulang ya kata-kata ketekunan, karena memang itu yang dia lihat ya dari kamu, atau sisi menariknya kamu dibandingkan yang lain gitu ya. Terus kamu juga punya rasa kasih sayang, dan uniknya lagi kamu orangnya mudah sekali move on kalau misalkan itu sesuatu hal yang tidak baik untuk kamu. Misalkan kamu berada dalam circle yang buruk, kamu tidak segan-segan pindah dari circle itu, dan itu menurut dia sangat menarik. Kamu pemberani ya, hanya orang-orang yang berani yang mau keluar dari lingkaran yang toksik ya. Jangan salah ya, kebanyakan orang kan mengeluhkan, wah aku berada di lingkaran atau lingkungan yang toksik gini, tapi kalau disuruh pindah pasti banyak aja alasannya ya. Simple aja, berarti orang itu yang nggak mau keluar dari lingkaran yang toksik berarti memang dia toksik gitu. Dia menikmati posisinya ketika berada di lingkungan yang toksik ya, sedangkan dia memandang kamu itu enggak seperti itu. Kamu orang yang berani keluar dari sesuatu hal yang bisa membuat kamu down ya, atau mematahkan semangat kamu, sehingga itulah kenapa dia ngelihat kamu itu inspirasinya dia tuh. Dan ya kamu menikmati hidupmu dengan enjoy, meskipun kamu pernah ya, ini bottom of the deck-nya ya, dia tahu betul ya kalau kamu itu dulu pernah mengalami masa-masa sulit, dan itu benar-benar membuat kamu berada di titik yang terendah dan hampir menyerah, tapi kamu bisa melewati semuanya dengan baik dan kamu bisa bangkit sehingga menjadi orang yang seperti ini. Inilah yang membuat ya transformasi kamu ya, perjalanan kehidupan kamu yang seperti ini yang membuat dia menganggap kamu itu lebih, atau kamu itu lebih baik, lebih unik daripada yang lain gitu ya. Aku rasa dia udah kenal lama ya. Kalau baru kenal sebentar kan tentu nggak tahu ya proses transformasi kamu. Ya mungkin bisa pernah kenal, terus kemudian sempat lost contact, terus kenal lagi, kondisi seperti itu juga bisa. Tapi yang lebih resonate-nya lagi adalah ya dia mengenal kamu lama gitu loh, udah lama mengenal kamu, dan dia tahu gimana kamu menghadapi situasi sulit sendirian dan kamu bisa survive, sehingga jadi orang yang menginspirasi, termasuk dia gitu ya. Dia terinspirasi olehmu, jadi dia tidak hanya menganggap kamu orang yang dia sukai secara romance, tetapi dia menganggap kamu adalah inspirasi bagi kehidupannya dia, sehingga dia jadi sesemangat ini di hidupnya dia gitu. Dia kadang malu ya kalau kurang berusaha atau kurang bekerja keras, karena dia melihat kamu aja yang posisi kehidupannya sempat seperti itu ya, sempat di fase titik terendah ya.
the dark night of the soul ya, kamu pernah mengalami seperti itu, kamu bisa bangkit. Masa dia yang baru punya masalah kecil aja udah menyerah ya, dia jadi malu gitu kan. Betapa menye-menyenya dia kalau dibandingkan dengan kamu. Nah gitu ya. Ini buat kamu yang pilih deck 1, apa yang dia lihat ya, sisi unik kamu di mata dia jika dibandingkan dengan lawan jenis yang lain. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, yang mau private reading, ada nomornya di bawah ya, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Bisa private reading, bisa konsultasi psikologi ya, atau konseling, karena aku punya background pendidikan psikologi ya, jadi bisa pilih yang mana yang relevan buat kamu. Yang mau mendukung channel ini tanpa biaya bisa klik link di bawah ya, link belanja Shopee. Kamu bisa belanja di situ dan komisinya bisa membantuku untuk membangun channel ini. Terima kasih. Aku langsung menuju ke deck yang kedua. Bye bye. Yang pilih deck kedua ini ya, Line Strider. Kita lihat apa sih sebenarnya sisi kelebihan kamu atau sisi unik kamu di mata dia jika dibandingkan dengan lawan jenis yang lain ya, yang mungkin dia kenal gitu. Dia memandangnya itu gimana. Oke, buat kamu yang ngerasa kelamaan simak aku shuffle, silakan di skip, cari yang nyaman menurut kamu aja ya. Kalau misalkan kamu mau nemenin juga boleh ya, karena kalau nemenin saat shuffle ya energi kalian bisa banyak masuk di sini, tentu akan jauh lebih resonate. Oke, kita lihat apa sih sisi menarik kamu atau sisi unik kamu ya di mata dia. Ini lebih ke romance ya konteksnya ya, dibandingkan dengan dia memandang lawan jenisnya yang lain gitu. Oke. Ini general reading, jadi kalau misalkan nggak resonate wajar ya. Kalau mau resonate ya private reading. Ya, kita lihat apa sih sebenarnya dia memandang kamu, keunikan kamu. Aku nggak baca kartu terbalik ya. Kayak ada Six of Cups ya, dia ngelihat kamu penuh dengan kasih sayang ya, entah itu kepada orang yang kamu kenal ataupun bahkan orang yang nggak kamu kenal pun kamu penuh kasih sayang ya, dan dia ngelihat itu, notice itu, dan menurut dia itu adalah sesuatu yang menarik ya, sisi menarik kamu itu di situ. Terus kemudian ada Knight of Wands, kamu juga semangat ya dalam menjalani kehidupan. Aku ngerasa dari kartu Knight of Wands ini kamu orangnya banyak ide ya, banyak ide, dan setiap hari itu punya sesuatu hal yang bisa dibagikan ya, yang sesuatu hal yang produktif gitu ya, yang bisa dibagikan. Terus ada kartu Eight of Cups. Ini juga sisi menarik ya. Sebentar, kan ada sisi mata uang ya, koin kan. Di satu sisi kamu orangnya seperti itu ya, kayak memberikan sesuatu hal yang menarik setiap hari, atau ide-ide yang baru. Tapi di sisi lain kamu kadang menarik diri ya, di lingkungan orang-orang, terutama kalau misalkan lingkungan itu tidak baik ya, tidak produktif, misalkan bergosip atau gimana, kamu cenderung menghindari itu ya. Dan itu menurut dia bagus ya, atau sisi unik kamu, karena kamu berani ya, bahkan kamu berani untuk dibicarakan atau digosipin oleh orang-orang ya. Tapi kamu fine-fine aja, yang penting kamu gak ganggu orang lain. Dan itu unik atau itu menarik bagi dia gitu, dibandingkan dengan yang lain. Kan rata-rata seneng ngomongin orang, sedangkan kamu gak suka gitu, dan kamu berani untuk keluar dari hal-hal tersebut. The Chariot, kamu orangnya juga
bisa mengendalikan emosi, dia ngelihat kamu dewasa, nggak seperti yang lain ya. Dan kamu mature ya dalam menghadapi. Makanya aku ngelihat dari kartu Knight of Wands tadi kan, sama Six of Cups, kamu orangnya nggak mudah marah ya, dan mudah memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah terhadap kamu. Aku rasa dia pernah ya melihat momen ketika kamu tetap tenang meskipun kamu dibully misalkan, atau dikatain yang nggak enak gitu, kamu tetap tenang dan cuman tersenyum diem aja dan nggak membalas apa-apa. Itu menurut dia menarik ya. Di sini ada kartu Queen of Wands. Karisma kamu ya kelihatan gitu. Kamu menarik secara fisik juga ya. Ya bisa dibilang sisi unik ya, karena secara fisik ini maksudnya dalam berpenampilan kamu itu menarik gitu, beda dari yang lain. Mungkin yang lain mengikuti tren, sedangkan kamu punya style sendiri yang nggak seperti yang lain gitu. Terus di sini ada kartu Justice. Menurut dia sisi unik kamu orangnya balance ya. Meskipun kamu tetap tenang, bisa mengendalikan emosi, nggak gampang marah, tapi kamu juga nggak bisa atau tidak membiarkan diri kamu itu diintimidasi oleh orang-orang di sekitar kamu. Dan itu unik ya, karena kamu bisa mengelola dua sisi, kelembutan dan juga ketegasan itu dengan baik. Terus kartu Nine of Swords ya, aku ngerasa di kartu ini sama Ten of Wands ya, kamu orangnya teliti, sangat-sangat teliti dan detail. Mungkin dia pernah mengerjakan proyek sama kamu ya, mungkin dia ngerasa aduh orang ini kok teliti banget, dan dia mungkin tersiksa ngerasain itu sebenarnya ya, tapi justru dia suka gitu loh, justru dia ngerasa bahwa itu sisi menarik kamu gitu. Dia nggak bisa menemukan orang yang sedetail dan seteliti seperti kamu. Hal kecil aja kamu tahu gitu, dan hal kecil aja bisa, kalau orang lain luput tuh di mata kamu nggak bisa luput gitu loh. Terus di sini ada kartu Four of Wands, The Empress. Dia ngerasa bahwa kamu stabil dan keibuan ya. Seperti kartu Six of Cups tadi ya, makanya tergambar lah kamu sering ikut acara-acara kayak kegiatan sosial, bakti sosial, intinya yang banyak membantu orang gitu. Dan itu memang panggilan jiwa kamu nggak membuat-buat itu, dia juga merasakan hal itu gitu. Selaras ya dengan kartu ini ya, The Chariot tadi ya, kamu mature ya, bisa mengendalikan emosi dengan baik. Cuman di sisi lain kamu juga tegas ya, dan kamu bisa melawan kalau misalkan itu di tahap kalau udah kebangetan gitu loh, kamu bisa melawan dengan kata-kata yang cukup pedas, dan itu menurut dia menarik. Di sisi kamu orangnya lembut, ternyata kamu juga bisa setajam pedang ya. Itu sisi uniknya kamu dibandingkan lawan jenis lain yang dia lihat gitu. Kartu Strange ya, itulah kenapa dia memandang kamu tuh kuat dalam arti kuat dalam menjaga prinsip, kuat dalam menjaga prinsip kamu, kuat dalam menjaga pendapat kamu, atau menjaga diri kamu sendiri gitu ya. Dia ngelihat itu, dan dia merasa bahwa kamu itu suamiable atau istriable ya, jadi sudah lengkap ya apa yang ada di dalam diri kamu tuh. Poin-poinnya tuh udah ada. Kalau misalkan untuk menjalin hubungan yang serius ya, atau berumah tangga, menurut dia kamu tuh udah punya semua yang dibutuhkan gitu loh.
Terus Ace of Pentacles ini tentang tadi ya kesabaran, juga Nine of Pentacles kamu tahu apa potensi kamu, kamu tahu kelebihan kamu, self awareness kamu udah apa ya, udah porsinya udah pas, sehingga ya itu tadi kata yang paling tepat tuh kamu itu adalah, ya tergantung yang nonton ya, kamu itu adalah suami idamannya dia atau istri idamannya dia. Jadi itu ya yang aku rasakan dari energi semuanya ya, keseluruhannya ya. Jadi buka kartu banyak-banyak buat apa kalau ujungnya intinya cuman gitu doang. Oke, ada King of Pentacles, bahkan dalam apa, mengatur keuangan pun kamu pinter ya. Dia lihat seperti itu, kamu bisa hemat tapi kamu juga nggak pelit gitu kan, kamu apa, mengeluarkan uang itu dengan bijaksana ya kan. Kalau suami able istri able kan begitu ya, bisa mengatur finansial kan, itu juga skill yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Hierophant, kamu udah punya apa ya, kebutuhan yang kamu udah punya skill, punya apa, wawasan, ilmu yang bisa dibilang banyak ya. Bahkan kalau dibandingkan ilmunya dia tentang kehidupan atau tentang rumah tangga ya, dibandingkan kamu itu beda jauh ya. Terus di sini ada kartu Five of Pentacles. Ya kamu sebenarnya ya, dari bottom of the deck-nya sebenarnya kamu itu ada sisi insecure, cuman kamu bisa menutupinya dengan baik dan kamu bisa mengelolanya itu dengan baik, dan itu apa ya, dia melihatnya itu ya. Jadi ada sisi kekurangan kamu yang kamu tutupi dengan banyaknya kelebihan kamu, dan ini sisi menarik kamu di mata dia dibandingkan dengan lawan jenis yang lain yang dia kenal gitu ya. Oke, itu aja yang pilih deck yang kedua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading seperti ya biasa ya, di bawah nomornya silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Juga bisa konsultasi psikologi ya, karena background pendidikanku itu psikologi. Terus yang mau membantu channel ini bisa belanja di Shopee dengan klik link yang aku sediakan di description box. Oke, kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.